Welcome to Bebas Bicara. Makasih. Kembali lagi kita Bang, Yes. di meja coklat ini. Meja coklat, bebas bicara. Betul sekali. Kita hari ini sudah bersama dengan narasumber. Sip, siapa Bang Hasil? Beliau adalah dosen bidang ilmu politik Universitas UPN Veteran Jakarta. Sorry. Namanya adalah Bapak Denny Angela. Oke, Selamat datang. Bapak Doktor Denny Selamat datang, Pak Angela. Doktor. Nah, kita bahas apa nih Mas Aswi? Kita tetap akan membahas hal-hal yang paling hangat Bang, Oke. ya kan? Kita kemarin juga dengar banyak hal ya, tuntutan publik terutama soal kebijakan presiden atau bahkan tindak tanduk presiden, kira-kira gitulah. Dibilang banyak bahwa presiden ini sering sekali keluar negeri, Oh, ya kan? iya, Dalam 18 bulan terakhir itu kalau saya tidak salah datanya Pak Presiden ini keluar negeri sebanyak 49 kali. Nah itu dapat semacam kritikan lah dari publik gitu bahwa Pak Presiden jangan terlalu sering keluar negeri. Ya, nah makanya dari itu kita mau bahas tentang seputar itu loh Bang. Kira-kira sudah bersama dengan Pak Denny Angela ini. Kita mau tanya Pak, menurut Bapak Presiden sering kali keluar negeri ini 49 kali dalam 18 bulan terakhir sejak dilantik. Itu mencerminkan apa sebetulnya? Apa yang ingin disampaikan Presiden kepada publik, Pak? Nah, publik ini kan menangkapnya lain, justru ini sebagai kritik gitu. Kira-kira menurut Pak Denny, sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan gitu pada masyarakat? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ya. Kalau saya melihatnya bahwa seorang presiden ke luar negeri itu sebenarnya hal yang normal-normal saja. Ya. Karena memang eksekutor itu kan dia dibantu oleh para menterinya gitu kan. Nah justru memang beliau harusnya itu bekerjanya itu keluar. Gitu. Kenapa? Karena urusan dalam negeri itu harusnya itu selesai dengan para menteri-menterinya gitu kan. Nah tentu alasan ini juga bisa kita amati dengan berbagai macam perspektif. Gitu ya. Nah yang pertama kalau kita melihat urgensinya kan memang terlihat. Ya. Pertama kondisi geopolitik kita, gitu ya. Sebelumnya ada perang Rusia sama Ukraina, dilanjut dengan perang Iran. Israel, Amerika dan Iran. Gitu ya. Nah tentu beliau harus harus melakukan lobby-lobby, ya. Lobby-lobby, ya. Terutama bagaimana bisa mengamankan situasi dalam negeri yang terkait dengan produk-produk atau supply chains ya yang nanti akan mengganggu situasi dalam negeri seperti itu. Nah ini cuma kan gini Pak, situasi di dalam negeri menurut beberapa atau menurut masyarakat lah ya secara umum begitu dinilai kan juga sedang membutuhkan sosok presiden lah untuk mempertahankan mulai dari stabilitas ya kan, kemudian juga ini stabilitas mulai dari stabilitas ekonomi hingga politik tentunya. Ya kan, kemudian juga bahwa memberikan optimisme seorang presiden itu ada di dalam negeri juga kan bagian daripada itu, kira-kira begitu. Nah cuma kenapa yang dipertanyakan publik kan emang dengan situasi yang sangat dinamis, situasi global yang sangat dinamis, belum lagi kita lihat juga Selat Hormuz ini kadang dibuka, kadang ditutup, kan kira-kira gitu ya. Jadi ini kan kira-kira simpelnya masyarakat itu pengennya presiden udah stay aja, jangan dulu kemana-mana lah. Kira-kira seperti itu Pak. Menurut Bapak, apakah saat ini presiden kita sudah mulai mendengar, terakhir juga Pak Dino Patijalal tuh bikin video tuh, ya kan, untuk memberikan masukan. Apakah saat ini presiden sudah mulai mau mendengar atau bagaimana Pak, menurut Bapak? Ya. Baik, kalau menurut saya, jadi kan kita bisa cluster ya, kepergian-kepergian beliau itu kemana saja gitu ya. Seperti misalnya beliau sempat ke Inggris ya, dalam rangka bagaimana kerjasama dalam bidang pendidikan, bagaimana kita bisa menjalin kolaborasi riset misalnya seperti itu. Nah, lalu ketika misalnya kita lihat beliau ke Kanada misalnya kan, ya bagaimana kerjasama terkait dengan pertahanan, ya, energi terbarukan ya, dan sebagainya. Ya, lalu kita juga bisa melihat ya
ketika beliau pergi ke Belanda misalnya kan, bagaimana misalnya beliau mencoba melihat ya budaya-budaya kita ya, artefak-artefak kita yang memang mungkin bisa saja kita Bring back. kita tarik menjadi budaya kita gitu ya. Nah, jadi kunjungan-kunjungan itu sebetulnya kalau menurut saya pasti tupoksinya itu ada output yang dicapai gitu ya. Artinya menurut Bapak ini strategis ya? Iya. Kunjungan-kunjungan Iya, yang strategis. Outputnya itu output yang dicapai itu ada. Nah, tapi yang menjadi permasalahan follow up ya, follow up dari kunjungan-kunjungan itu, gitu ya. Artinya harusnya bertahap, gitu ya, seperti itu. Nah, inilah follow up inilah yang sebetulnya itu juga memberikan tantangan nih ya, bagi para menteri gitu ya untuk mengeksekusinya dalam konteks teknisnya gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat secara teoritis ya Pak ya, memangnya yang dilakukan oleh pemerintah kita ini sebenarnya strategi politik luar negeri yang seperti apa sih Pak? Oke, politiknya luar negeri bebas aktif, tapi yang seperti apa nih? Kayaknya semuanya ingin diikuti. Kegiatan A ingin diikuti, ya kan? BRICS ingin diikuti. Kita juga masuk di G20. Ya, G20, ya kan? Terus kita juga dekat sekali dengan Amerika Serikat, tapi juga nggak mau lepas juga nih China, ya kan? Kayaknya kita nih mau semuanya itu fokus kepada yang menguntungkan, ya kita ikut. Nah itu sebenarnya baik ya, kalau dari sudut pandang realis gitu. Tapi kalau menurut Bapak secara teoretik ini oke nggak sih ini Pak Prabowo dalam memainkan strateginya gitu? Iya. Baik, kalau menurut pendapat saya, kita kan sudah memilih ya memposisikan diri kita adalah tidak memihak ke dua blok ya. Kita posisi kita netral gitu ya. Nah, posisi silang kita yang sangat strategis secara geopolitik ya. Nah, ini akhirnya itu menjadikan kita harus punya peran di situ ya. Peran di situ artinya harus bisa mengkampanyekan lah isu-isu ya, isu-isu global ya, yang mungkin berdampak juga bagi organisasi-organisasi kawasan seperti ASEAN gitu ya. Nah, maupun bagi kita sendiri gitu ya. Nah, karena jadi artinya kalau misalnya posisi Pak Presiden kemarin ya ke Rusia ya, Amerika gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya sebuah posisi yang memang memang beliau memperlihatkan tidak bisa berjalan dalam satu skema saja. Satu skema. Jadi artinya mencoba mengakomodir meskipun beberapa hal persepsinya berbeda seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi hubungan pribadi presiden dengan kepala negara tetangga, kemudian yang di Asia, Eropa itu kan sebenarnya, apalagi Timur Tengah itu kan sebenarnya bagus ya. Nah, ini menurut pandangan Pak Denny, kedepannya ini kita sebenarnya punya power juga dong untuk bergaining position kita punya kebutuhan apa, ini kan soal ekspor impor dan juga soal kerjasama regional, bilateral dan lain sebagainya. Nah, dengan kedekatan ini ya kita punya power bargaining position nggak kedepannya? Ya. Seharusnya itu yang dicapai, outputnya itu sebetulnya. Cuma kan itu harus di follow up lagi, ya, harus dikonkretkan lagi gitu ya. Nah, seperti misalnya beliau kemarin ke Kanada misalnya, ya, bagaimana misalnya hampir 90%-an tarif ya, itu bisa dihapuskan misalnya seperti itu. Atau misalnya kita meng-create sendiri ya
diversifikasi produk barang dan jasa kita gitu ya untuk kita tawarkan kepada dunia internasional seperti itu. Nah, Pak, ini kalau misalnya menarik berbicara tentang kecenderungan dari Pak Prabowo gitu ya, tentang politik luar negeri misalnya. Beliau kan sering ngomong di mana-mana bahwa satu kawan terlalu sedikit, 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Ya kan? Maksud saya, apakah Bapak melihat ini sebagai langkah yang cukup strategis untuk menghadapi dunia global saat ini yang tentu sangat dinamis ya? Atau sebetulnya ini menunjukkan kelemahan dalam tanda kutip ya? Kelemahan artinya bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, kita bergantung pada banyak faktor lah kira-kira gitu. Menurut Pak Denny seperti apa melihat itu? Iya, kalau saya melihatnya kalau kita bicara dalam konteks teori ketergantungan gitu ya. Jadi artinya kalau kita bicara teori ketergantungan ya memang sebetulnya kita posisi yang tergantung saat ini gitu ya. Nah, maka bagaimana challenging gitu ya, challenging untuk kita itu tidak tergantung. Maka di situ ada kemandirian. Ya. Nah, kemandirian itu mau seperti apa eksekusinya gitu ya. Nah, salah satu contohnya misalnya kehadiran Koperasi Merah Putih misalnya. Gitu ya. Lalu mencoba membentuk badan-badan yang sifatnya itu memang mencoba mulai sadar dan mengontrol produk-produk impor, misalnya dengan lahirnya Badan Pengelola Investasi dan Antara seperti itu gitu ya. Nah, cuman di balik itu ya kita harus challenge juga bahwa ternyata itu untuk meningkatkan devisa ya itu ternyata kita harus melihat juga bahwa negara-negara yang saat ini mungkin menggantungkan kita ya dalam konteks ekonomi ya, buat infrastruktur ya. Artinya kita harus mencoba pelan-pelan harus mencoba secara bertahap melepaskan gitu ya. Melepaskan itu ya dengan cara misalnya ternyata negara-negara berkembang ya yang ada di kawasan, di luar kawasan dan sebagainya ya itu sebuah pasar yang cukup menarik sebetulnya yang kita selama ini tidak pernah melirik gitu ya. Ya kita hanya pengen produk barang jasa kita ya kan dibeli oleh negara-negara maju gitu kan. Nah, padahal sebetulnya kenapa kita berpikir menjual produk kita ke Afrika Selatan gitu ya. Ya, atau misalnya ke negara-negara Amerika Latin gitu ya. Nah, ini kan sebuah challenge juga yang artinya pelan-pelan kita juga bisa kemandirian itu bisa kita peroleh. Gitu. Pak, kita fokus di satu negara, mungkin Bang Arsin nanti negara lain. Kita fokus mungkin yang saat ini disorot adalah kebijakan hubungan dengan Amerika Serikat. Kan kita kemarin tuh pasang surut tuh Pak, soal tarif lah, sempat segini, sekarang segini dan lain sebagainya. Terakhir soal dolar ya. Terakhir soal dolar tuh, sampai sekarang juga ya. Sekarang ya. Nah, menurut Pak Denny, apa yang dilakukan oleh tim ekonomi kita dalam mendorong tarif agar bisa lebih murah, karena kita dengan Amerika kan dianggap ekspor kita kan tinggi kan dibanding impor. Nah, itu kan ini kan ada kaitannya dengan pengusaha kita ya, dan pemerintah mencoba bahwa melindungi pengusaha-pengusaha kita agar ekspornya itu tetap tidak terkendala. Nah, menurut Pak Denny, dengan yang dilakukan oleh pemerintah melakukan diplomasi ya tentu dengan segala macam kritik yang ada di dalam negeri lah, tapi menurut Pak Denny apa yang bisa diapresiasi dari pemerintah kita khususnya hubungan dengan Amerika Serikat? Kan kita juga tahu nih Donald Trump nih kayaknya mesra sekali dengan Pak Prabowo ya kan. Beberapa kali Pak Prabowo dipuji dalam beberapa pertemuan dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Denny ini ada kesan tersendiri nggak nih hubungan kedua negara ini? Ya, kalau kita melihat situasi-situasi yang lalu gitu ya, jadi memang memang sangat terlihat bahwa untuk mengendalikan situasi ya, situasi dalam negeri ya khususnya ya, kita memang membutuhkan negara-negara maju, ya, negara-negara maju dalam
dalam rangka mencoba mengendalikan situasi ekonomi saat ini gitu ya. Nah, namun hal itu dilakukan ya, tapi hingga saat ini kan terkesan itu seperti nilai tukar kan salah satu indikator dari stabilitas politik, ekonomi gitu ya. Ini kan meranjak selalu naik gitu ya. Nah, tentu kalau kita lihat gitu ya, harusnya dengan hubungan yang cukup baik ini gitu ya, dengan Amerika ya, yang dalam persepsi publik gitu ya. Nah, harusnya ini bisa dikendalikan harusnya gitu ya. Nah, namun pada faktanya gitu ya, ini terkesan lepas saja sesuai dengan kondisi pasar gitu ya, gitu ya. Nah, maka banyak kita bisa mengkaji dalam berbagai macam sudut pandang gitu ya. Nah, yang pertama apakah pengusaha nasional kita ya memang secara real ya memang pengusaha yang sehat gitu ya. Atau bahkan ternyata pengusaha-pengusaha kita gitu ya, bukan dalam kategori misalnya pengusaha yang secara fundamental itu belum terlalu kuat gitu ya. Nah, jadi ketika sektor ketika US dollar sekarang ini menguat gitu kan, nah, harusnya ada kickback dari para pengusaha nasional kita. Nah, itu belum memberikan tendangan yang cukup berarti seperti itu. Gitu. Tapi kalau hubungan pribadi yang kuat antara Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat itu bagus kan untuk mendorong diplomasi ke arah yang bagus. Apa ke arah yang bagus untuk kedua belah negara? Menurut pandangan Pak Denny seperti apa? Iya, logikanya kan hubungan itu kan selalu kan simbiosis ya, mutualisme ya. Jadi saling menguntungkan, saling membantu gitu kan. Makanya di situ kan kita selalu menjaga hubungan itu, ya. Kita selalu memfollow up dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika situasi hari ini ya yang terjadi misalnya ya sebagai sebuah indikator stabilitas politik, ya, stabilitas ekonomi gitu ya. Nah, harusnya ini bisa dikendalikan, gitu. Nah, tapi kenapa tidak bisa dikendalikan? Pertanyaannya itu, ya kan? Nah, berarti kan kalau kita bicara dalam teori supply and demand, teori ekonomi kan, dolarnya tinggi, ya kan? Karena dolarnya nggak ada di pasaran kan, gitu, gitu kan? Kalau misalnya dolarnya turun, dolarnya banyak di pasaran, gitu kan? Nah, kan? Nah, kalau kita bicara dalam konteks sistem sistem ekonomi kita, ini seberapa menyebar nih ya para kapital yang kapital yang dimiliki oleh para pengusaha nasional kita gitu kan, ya seberapa besar dia memiliki keberanian untuk melakukan melakukan manuver gitu ya. Karena kalau kita bicara sektor UMKM ya itu juga pondasi utama kita ya dalam stabilitas ekonomi gitu ya. Ya, artinya apa? Artinya sebenarnya kan kalau kita bicara indikator stabilitas perekonomian itu kan kita selalu melihat itu di kabupaten. Ya. Karena kan wilayah yang paling luas adalah kabupaten gitu ya. Nah, selagi sandang pangan itu terpenuhi dengan baik, hasil bumi itu juga tidak jatuh dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sebetulnya dalam konteks masyarakat rumput itu masih terjaga gitu kan. Nah, cuman kalau dalam konteks pasar uangnya gitu ya, yang memang indikator-indikator itu memang digerakkan oleh orang-orang yang punya capital gitu ya. Ya, nah disinilah kita bisa melihat fundamental para pengusaha kita ya, untuk berperan ya berkolaborasi dengan
Nah, diplomasi kan juga bisa mendorong sektor UMKM kita kan. Misalkan begini, kalau diplomasi tidak baik, ini kan mengganggu ekspor dari UMKM. Nah, Indonesia kan dikenal salah satunya ekspor dari UMKM-nya juga mungkin nggak terlalu tinggi, tapi ada dari sektor UMKM. Nah, menurut Pak De ini yang melihatnya seperti apa? Kalau misalkan diplomasinya juga nggak bagus, presiden nggak meyakinkan dan timnya tidak meyakinkan bahwa kita punya satu produk yang oke. Misalkan kalau nggak salah kita ini salah satu pengekspor durian terbesar di China kalau nggak salah, ya kan? Nah, itu dan itu satu, dan mungkin kelapa kita ini kan oke juga tuh, dan ya turunannya. kan? Ya, dan turunannya, ya apalagi kita mau hilirisasi dan lain sebagainya. Menurut Pak De ini kan harus dijaga nih agar misalkan keran ekspornya tetap bagus, UMKM kita ini nggak puyeng. Misal kalau puyeng juga kan mau digelontorkan di dalam negeri juga bingung juga kan. Nah, ini kan harus terjaga. Menurut Pak De ini gimana nih untuk menjaga UMKM dari diplomasi kita? Ya, makanya untuk menjaga UMKM itu kan tidak bisa, kita tidak bisa melepaskan dari rantai pasok global, gitu ya. Nah, dan kita juga sadar gitu ya bahwa beberapa hal itu memang kita masih sangat tergantung dari rantai pasok global. Nah, cuman kan kita dari berbagai organisasi internasional ya, atau yang saya sebut badan supranasionalisme ya, nah, kita di situ sangat aktif dan menjadi membernya gitu ya, menjadi membernya gitu ya. Nah, maka harusnya gitu ya, mulai di OPEC gitu ya, di WTO dan sebagainya ya. Nah, harusnya itu sinkronisasi terkait dengan bagaimana kita bisa memperkuat produk dalam negeri gitu ya, menonjolkan produk dalam negeri, ya itu kalau kita bicara teorinya harusnya itu linear gitu ya, harusnya linear gitu kan. Nah, tapi ternyata tidak seperti itu misalnya. Kan? Nah, maka yang perlu kita tanyakan kembali gitu ya. Nah, kunjungan Pak Prabowo, Pak Presiden itu ke luar negeri itu gitu ya, ya itu bagaimana follow up-nya, bagaimana action secara teknisnya gitu ya, untuk mengeksekusi itu gitu ya, gitu. Nah, jadi kalau menurut saya itu karena kan seorang presiden itu kan selalu harus mempertanggungjawabkan ya anggaran yang dia pakai gitu ya, seperti perjalanan ke luar negeri dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi ketika blueprint-nya itu sudah jadi, ya kan, eksekusinya di follow up, dijalankan nggak gitu kan? Ya, sama lah kita misalnya dengan Amerika misalnya kan, ya, kita harusnya tuh relate dengan dengan bagaimana harusnya kondisi seperti ini juga menjadi sebuah pemantik ya bagi Amerika misalnya untuk bisa membantu mengendalikan gitu kan. Nah, tapi kembali lagi gitu ya, follow up itu yang sangat dibutuhkan ya, secara teknis. Nah, ini Pak agak geser sedikit, tadi udah bahas soal dalam negeri ya kan. Ini saya sebenarnya lebih tertarik berbicara terkait dengan tetap soal kebijakan ataupun ini ya sikap Pak Prabowo lah di dunia internasional begitu. Karena ini berhubungan dengan diplomasi. Saya sepakat tadi yang Mbak Anggana bilang Pak soal Pak Prabowo ini dia di satu sisi dekat dengan Amerika, tapi juga dengan China dia mesra juga, dengan Rusia pun demikian. Terakhir gabung BRICS, waktu itu gabung BRICS, kemudian terakhir gabung juga dengan BOP kan, Board of Peace buatannya Donald Trump dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo di dunia internasional, sebenarnya kan ini terkesan ingin merangkul. Untuk kepentingan apa? Di dalam negerinya itu kan dia sedang membuat satu sistem untuk kemudian dia bisa berdikari lah bahasa dia itu kan. Untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan melakukan swasembada. Misalnya kemarin ada swasembada beras. Beras yang tadinya defisit terus kemudian sekarang surplus. Ada sekian juta ton dan seterusnya. Kemudian soal energi misalnya. Energi kita kan sebenarnya hanya mampu menampung soal BBM misalnya ya.
kalau saya tidak salah sekitar 21 hari atau 20 harian lah itu. Karena penampungan kilang-kilang minyak kita hanya mampu untuk segitu. Gitu. Nah ini kan sangat berkaitan dengan rantai pasok global yang tadi Bapak bilang. Soalnya misalnya soal BBM, energi misalnya. Ini kan Selat Hormuz ini jadi sangat penting tuh. Kalau kita bicara soal itu konteksnya kan. Perang Iran, Israel, Amerika ini sangat mengganggu pasti Pak. Di pasokan itu gitu. Nah ini kalau misalnya energi kita nggak dicukupi ya pasti kan akan ada gejolak di dalam negeri nanti efeknya. Akan ada demo dan seterusnya. Terakhir bahkan ada harga BBM yang dinaikkan, itu pun bukan harga BBM subsidi ya. Tapi Pertamax yang memang kata menteri terkait itu akan menyesuaikan harga pasar. Tapi toh tetap ada gejolak gitu di masyarakat. Artinya kan sebetulnya harusnya Presiden sangat berkepentingan untuk melakukan controlling terhadap semua ini gitu. Yang bermuara pada kebijakan diplomasinya dia, ya kan. Menurut Pak Denny, tanggapan Bapak terkait dengan tadi yang saya ceritakan itu seperti apa? Di saat situasi Pak Prabowo ini pengen membentuk satu kemandirian ekonomi di dalam negerinya, tapi situasi di luar sangat dinamis, bergejolak dan seterusnya, dia kan seolah-olah sedang mendayung di antara dua karang yang sangat-sangat ini. Kalau misalnya nggak hati-hati bisa ketimpa sendiri, kira-kira gitu. Menurut Pak Denny seperti apa? Baik, ya kalau kita melihat dari kembali lagi ya tadi mengenai kunjungan-kunjungan beliau yang cukup dinamis ya dan lain sebagainya ya. Nah apa namanya? Tapi mungkin kita melihat bahwa bagaimana nih apa namanya efek diplomasi itu dalam konteks situasi dalam negeri kita gitu kan. Nah sehingga mungkin persepsi ya mengatakan bahwa ya sebetulnya kunjungan itu ya tidak begitu banyak manfaatnya kalau tidak ada efek kepada situasi dalam negeri gitu kan. Nah tentu kalau saya berpendapat bahwa gitu ya bahwa apa namanya kan masing-masing presiden kan punya karakter ya, punya karakter, punya keyakinan ya, bagaimana dia juga punya think tank gitu ya, dia punya apa namanya para menteri dan sebagainya gitu ya. Nah jadi mungkin kalau saya rasa ya, mungkin setiap kunjungan itu gitu ya, apa namanya harus ada eksekusinya, gitu. Harus ada eksekusinya. Nah, jadi supaya apa namanya setiap kunjungan itu memberikan dampak kepada kita. Ya. Nah, contohnya misalnya seperti terkait dengan harga minyak gitu ya, keterbatasan misalnya storage kita dalam menampung minyak gitu kan. Nah, sehingga apa namanya lalu faktor-faktor psikologis yang apa namanya yang justru lebih apa namanya mempengaruhi ya, situasi perubahan harga minyak gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah maka untuk hal ini memang apa namanya diplomasi yang tadi dilakukan gitu ya harus ada apa namanya follow up yang cukup kencang, follow up yang cukup kuat gitu ya. Nah sehingga apa namanya apa namanya memberikan sebuah kemanfaatan kemanfaatan bagi kita bahwa memang diplomasi itu ya, berhasil gitu ya. Kalau menurut Bapak follow up yang dimaksud ini harusnya eloknya itu dilakukan oleh menteri-menterinya atau bagaimana? Ya, follow up itu harus dilakukan oleh para menterinya. Ya, jadi artinya gini, kalau saya melihat itu seorang pemimpin itu ya, memang dia harus bisa mapping nih situasi global gitu. Jadi perjalanan beliau itu ya sebetulnya dalam konteks seorang leader gitu ya ya memang kalau menurut pendapat saya harus dilakukan gitu ya. Karena kalau seorang presiden hanya di dalam negeri gitu ya, dia tidak melakukan apa namanya tidak melakukan studi banding, lobby dan sebagainya gitu ya, ya kan. Nah, dan dia tidak bisa membuka akses di luar gitu ya. Nah ini kalau menurut saya justru apa namanya
pemimpin itu kehilangan leadernya kalau menurut saya. Nah makanya setelah dia buka akses-akses itu, gitu ya, maka disitulah eksekutornya adalah para menteri. Nah maka terkait dengan eksekutor para menteri ini adalah, makanya di situ kan kita bisa melihat ya bagaimana tupoksi ya, seorang menteri, ya, SDM seorang menteri, ya, background seorang menteri, ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, gitu. Jadi kalau bisa dikatakan Pak Presiden sudah membuka akses, ya ayo dong para menteri untuk eksekusi lebih detail. Ya, misalkan di ranah bukan hanya MOU tapi di ranah perjanjian dan lain sebagainya. Itu yang belum kelihatan. Iya. Jadi harusnya itu setiap itu target menteri harus buat nota kesepahaman. Ya, MOU. Jadi outputnya adalah MOU gitu kan. Misal contohnya gini. Contohnya misalnya dalam konteks misalnya seperti di Kanada misalnya, ya, kita men-challenge misalnya bagaimana sampah itu akan kita jadikan sebagai energi listrik gitu ya. Ya, itu bagaimana eksekusinya? Siapa mitranya, ya kan? Ya kan? Siapa mitranya? Ya, terus udah gitu, bagaimana KPI seorang menteri yang terkait gitu ya untuk bisa mengeksekusi itu gitu. Nah, sehingga kalau misalnya jadi kalau misalnya sudah dibukakan akses gitu ya dan sebagainya, ya, tapi kita tidak tangkap cepat gitu ya dan sebagainya ya. Nah inilah yang kalau menurut saya situasi hari ini justru kita harus banyak keluar nih gitu kan, karena kita memang kan dalam konteks sangat tergantung ya bantuan infrastruktur dan sebagainya gitu kan. Gitu. Nah Pak, ini masuk ke politik sedikit ya, karena background Bapak politik. Menurut Pak Denny, itu seorang pemimpin mestinya seperti apa? Apakah dengan karakteristiknya Pak Prabowo saat ini itu cukup secara persepsi publik misalnya begitu, cukup digandrungi masyarakat, atau justru bagaimana? Atau justru sebaliknya? Dan bagaimana menurut Pak Denny? Ya, kalau saya melihat yang pertama adalah beliau kan seorang militer. Ya. Beliau seorang militer, ya, yang setiap kepangkatan itu, jenjang jenjang kepangkatan itu mereka melahirkan portofolio. Artinya apa? Penguasaan terhadap masalah itu harusnya itu sangat clear gitu ya, sangat clear gitu ya. Nah, oleh sebab itu gitu ya. Nah itu di Pak Prabowo karena backgroundnya memang dari militer ya, dia punya itu gitu ya, dia punya itu gitu kan. Nah, cuman untuk mengeksekusi lobby tadi gitu ya, lobby tadi ya, nah, itu sebetulnya para menteri yang diberikan mandat dan amanah oleh Pak Prabowo ya, nah, harusnya beliau bisa mengeksekusi gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau saya melihat sebetulnya itu mapping itu sudah kelihatan gitu. Cuman mendorong dan menjadikan itu sebagai sebuah output yang nyata bagi kita. Nah, di situ yang tidak terlihat gitu kan. Nah, jadi sehingga terkesan yang tadi mungkin kita sempat bahas ya, yang ini menyelesaikan semua masalah gitu. Oke. Nah, yang sebetulnya itu memang masalah yang harus diselesaikan. Nah, cuman terkait akhirnya itu menjadi seorang Superman yang bisa menyelesaikan masalah, ya, karena memang setiap masalah itu harus harus ada prioritasnya mungkin ya Pak ya. Difiniskan dalam sebuah MOU gitu. Nah Pak, kalau kita ngelihat ada kritikan bahwa perjalanan kunjungan kerja ke luar negeri ini memakan biaya yang tidak sedikit. Ya, kita juga perlu tanyakan, apakah sebenarnya ya kalau perjalanan ke luar negeri kan kita butuh biaya ya, karena ini kan presiden itu kelas ya harus kelas bukan VIP lagi, tapi benar-benar harus secara protokoler, dan lain sebagainya. Nah, menurut pandangan Pak Denny, apakah ini hal yang sebenarnya wajar ya karena memakan biaya, tapi memang kedepannya harus lebih efisien atau seperti apa?
Oke. Kan kalau pasca reformasi itu kan sistem penganggaran sistem penganggaran kita, ya, APBN kita itu ya performance budgeting, ya, performance budgeting. Ya, kalau zamannya Pak Harto dulu ya, ya mungkin kita bicara incremental budgeting, gitu ya. Jadi kalau zamannya Pak Harto dulu mungkin dananya ada berapa nih, lalu kita mau buat apa, gitu ya. Nah, tapi kalau zaman reformasi ini, performance budgeting ini, artinya prioritasnya dulu, dananya ada nggak, gitu kan. Jadi harusnya itu kalau skema pasca reformasi ya kunjungan-kunjungan kerja tadi ya itu sudah menjadi prioritas, uangnya ada nggak, gitu kan. Ya. Nah kalau zaman sebelumnya gitu ya, ini kita punya uang nih, ayo kita mau buat apa, ya kan? Nah dampak dari yang incremental budgeting tadi ya ada anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran gitu ya. Ya. Karena kenapa? Karena yang dibicarakan tuh dananya dulu baru prioritasnya. Tapi kalau konteks reformasi ini prioritasnya dulu apa, dananya ada nggak? Kalau dananya nggak, carilah. Iya, Gitu. kalau dananya nggak ada, berarti program itu tidak bisa dibiayai, ya kan? Nah, ini kan juga termasuk dari cita presiden. Nah makanya dalam konteks hal ini adalah kunjungan ke luar negeri itu, gitu ya, dan sebagainya itu harusnya itu sesuai dengan prioritas gitu, ya kan? Sesuai dengan prioritas. Dan kalau Bapak melihatnya sejauh ini itu sudah sesuai prioritas, apa memang ada beberapa hal kunjungan yang memang kayaknya nggak perlu nih dimasukkan dalam kunjungan karena nggak, skala prioritasnya agak kurang. Kita akan melihat aja lebih jelas. Ya. Ada nggak poin di sana? Gitu. Nah, makanya kan kalau kita bicara anggaran berbasis kinerja gitu kan, nah, maka kita kan bisa mapping nih, ya, mapping urgensinya ada di mana gitu ya. Artinya urgensinya itu dalam konteks ada yang bisa di follow up oleh menteri ya, bisa contohnya seperti kunjungan ke Belanda misalnya dalam rangka budaya dan sejarah gitu ya. Nah itu urgensinya apa gitu ya. Ya. Nah artinya misalnya untuk kalau misalnya kita situasi lagi baik-baik saja, anggarannya ada dan sebagainya, itu juga nggak ada masalah. Karena kan apa namanya keep relation itu kan selalu dijaga gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dengan anggaran yang terbatas, bisa nggak untuk yang ini gitu ya, untuk yang ini mungkin bisa diwakilkan oleh seorang menteri, ya, atau untuk yang ini mungkin kita bisa diskusi online dulu bisa seperti itu kan. Nah tapi prioritas itu ada di mana? Nah, prioritas itu ya kita bisa mengklaster sebetulnya, ya kan. Sekarang kita mengamankan minyak gitu ya, nah, sudah pasti itu lobbynya Timur Tengah, gitu ya, ya, dan misalnya Rusia, Amerika misalnya seperti itu. Nah, lalu kita bicara terkait dengan misalnya bagaimana produk-produk yang akan kita pasarkan di luar negeri gitu kan dan sebagainya. Maka bagaimana pengenaan tarif-tarifnya gitu kan. Nah, bagaimana Menteri Perdagangan itu bisa melobi ya seperti tadi ya seperti kunjungan Pak Prabowo ke Kanada ya, bisa menghilangkan tarif yang dibeban kepada kita gitu ya, atau seperti apa gitu. Tapi kalau per hari ini katanya kan Pak Prabowo tidak melakukan kunjungan ke Rusia karena KTT ASEAN dan Rusia. Beliau mengirimkan Menlu. Artinya kan Pak Prabowo dan tim ini mendengarkan nih masukan dari masyarakat dan pengamat ya, juga mantan dubes Wamenlu ya itu diperhatikan. Menurut Pak Denny ini kan sebenarnya sudah terjadi upaya untuk merespon skala prioritas ya kan. Nah, menurut Pak Denny seperti apa nih? Udah oke nggak nih sekarang? Ya, jadi gini ya, jadi artinya tadi yang kita katakan tadi, sebuah kunjungan itu ya harus melahirkan sebuah output. Ya. Outputnya apa? MOU. Gitu ya. Nah, MOU itu kesepakatan yang harus dieksekusi. Gitu ya. Nah, apakah semua kunjungan-kunjungan itu melahirkan sebuah
MOU gitu ya, sebuah kesepakatan yang bisa dieksekusi gitu kan. Nah ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Ya, belum tentu juga. Ya. Nah akhirnya publik kan dengan media sosial yang sangat terbuka dan sebagainya kan, maka dia akan bertanya mengenai portofolio kan, gitu kan. Kunjungan ke Amerika, kunjungan ke mana, ke Timur Tengah, ya, kunjungan ke apa namanya ke negara-negara di luar kawasan gitu ya. Mana nih portofolionya nih gitu kan. Nah jadi kalau saya melihatnya apa namanya, karena memang portofolio itu apa namanya belum terlihat gitu ya, belum terlihat gitu ya, terlihat memberikan apa, mungkin memberikan apa namanya dampak yang signifikan gitu ya, ya maka apa namanya, mungkin ya kalau saya sebagai pribadi gitu ya, mungkin apa namanya dengan situasi hari ini gitu ya, apa namanya, ya sudah kita tunggu dulu nih ya, apa namanya MOU yang memang yang kemarin itu cukup banyak kita kerjakan, ya hasilnya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi artinya di sini apa namanya untuk sementara saya delegasikan dulu ke apa namanya pada menteri, gitu ya, pada utusan gitu ya, sehingga apa namanya saya coba apa namanya menggeser fokus dulu nih, menggeser fokus dulu ke situasi dalam negeri, gitu ya. Nah, apalagi apa namanya beliau juga kan pertemuan KTT ini kan juga sebelumnya sudah ada gitu. Jadi karena portofolio ya memang kita masyarakat merasakan gitu ya, seperti hari ini kan sandang pangan kan masih relatif masih terkendali gitu kan ya, dan sebagainya gitu ya. Artinya apa namanya masih terkendali, sehingga apa namanya kita melihat bahwa kunjungan Pak Presiden ke beberapa negara itu apa namanya ya salah satunya ya persepsi yang berbeda-beda antara kita mengatakan bahwa oh ya hari ini sandang pangan masih aman. Oh mungkin ini salah satu hasil dari lobby yang dilakukan gitu ya. Nah bagi kita yang mungkin orang nggak begitu mengerti situasi politik dan ekonomi gitu ya. Nah tapi kalau bagi kita yang memang apa namanya mengikuti gitu ya proses itu gitu ya, dan proses itu tidak menjadi sebuah MOU gitu ya. Nah maka terkait dengan performa budgeting tadi, bagaimana prioritas kunjungan itu harus melahirkan MOU. Ya kan? Nah kalau dia tidak melahirkan MOU, maka harus dikaji ulang gitu ya, harus dikaji ulang dengan cara misalnya apa namanya apakah menunda gitu ya, atau misalnya apa namanya mewakilkan ya dengan apa namanya para apa namanya konsulat dan sebagainya, nah, seperti itu. Pak, saya mau minta tanggapan juga nih terkait dengan jadi gini Pak, kalau kita bicara tadi soal kebijakan Pak Prabowo ya, soal apa swasembada dan seterusnya, intinya ingin membawa kepada Indonesia ini supaya berdikari lah, kira-kira seperti itu juga tertuang di bukunya kan, Paradoks Indonesia itu. Nah kemudian di situasi global yang sangat ya kita tahu sangat kacau balau inilah akhir-akhir ini, kemudian juga Indonesia ini dihajar habis-habisan dari sisi nilai mata uang, misalkan dolar tembus 18.000 kemarin, sekarang udah mulai turun lagi. Kemudian IHSG kita anjlok babak belur ya kan. Ini pasti kan tidak hanya 1-2 faktor Pak, tapi multifaktor. Bahkan juga mungkin lintas negara, lintas batas begitu. Pemain-pemain ini gitu kan. Yang saya ingin minta tanggapan terhadap Bapak adalah, menurut Bapak apakah ini juga ada indikasi bahwa sebetulnya banyak juga negara atau mungkin proksi dari negara tertentu yang tidak suka melihat Indonesia ini mulai arahnya ini udah mulai kelihatan nih, mau jadi negara yang maju, mau apa lepas landas dari negara berkembang kepada negara maju ya kan, apalagi kita mempersiapkan 2045 dan seterusnya. Misalnya Singapura, waktu dolar itu naik drastis ya sampai 18.000 sekian, itu Singapura dolar juga menguat juga. Artinya kan ada indikasi bahwa kok bisa dolar Singapura ini juga menguat gitu. Artinya kan dolar Singapura ini juga langka gitu di pasaran kan. Siapa yang mempermainkan ini gitu?
ada indikasi bahwa Singapura juga bikin gerakan namanya Sell Indonesia yang mendorong orang-orang ini untuk keluar dari aset-aset Indonesia gitu. Ini kan menurut saya ya, menurut saya pribadi yang yang juga sebenarnya nggak ahli, tapi saya coba mengikuti lah begitu. Ini menarik menurut saya, Pak. Artinya ada faktor-faktor lain, termasuk juga negara-negara lain yang tidak senang melihat Indonesia maju. Tanggapan Bapak, sepakat atau enggak? Ya, baik. Yang pertama, faktor X itu sudah dimanapun kondisi dan situasinya X itu ada, gitu ya. Dan kita yakin X itu ada, gitu ya. Nah, tapi makanya tadi kan beberapa kunjungan tadi ya, artinya misalnya dalam konteks misalnya di bidang pertahanan lah misalnya, ya, kerjasama intelijen. Nah, kerjasama intelijen itu sebenarnya adalah tujuannya adalah baik di negara kawasan maupun luar kawasan adalah untuk deteksi dini. Ya. Deteksi dini kemungkinan apa yang terjadi ya, ya. Khususnya dalam menjawab X-nya itu siapa kan gitu kan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya gitu ya, X itu ada gitu ya. Nah, tapi pertanyaan kan siapa nih ya, apalagi Pak Prabowo itu kan selalu mengatakan bahwa kita brother. Ya, kita selalu bertetangga, ya kita selalu memiliki hubungan baik-baik gitu ya. Bahkan Australia, Papua New Guinea, ya, Singapura, ya, sebagainya itu kan adalah bagian ya, untuk kita bagian dari yang kita bisa sama-sama maju gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya indikasi-indikasi seperti itu harusnya sudah terbaca, ya, terbaca oleh intelijen kita gitu kan. Nah, cuman sejauh apa terbacanya dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga terkait dengan kemampuan kan, kemampuan. Ya, nah, tapi kan dalam konteks hal ini kan makanya beliau terkadang terkesan itu pokoknya merangkul ya, merangkul beberapa negara gitu ya, beberapa negara yang yang notabene justru mempertanyakan ini bebas aktifnya kemana nih gitu kan. Seperti itu. Harapannya gimana Pak terkait apa yang dilakukan Pak Presiden dalam mendorong diplomasi kita sehingga kesejahteraannya itu bisa terus berada dalam publik kita nih. Jadi publiknya adem, diplomasinya kuat sehingga maksimal nih yang kita dapatkan sebagai warga negara. Baik, harapan saya sebetulnya ini sebetulnya sudah mulai ke arah sana ya. Jadi bagaimana misalnya mencoba capital itu bisa menyebar gitu ya. Nah, satu itu. Maka capital itu menyebar, maka muncullah Danantara ya untuk mengelola capital itu gitu ya. Nah, lalu munculnya Koperasi Merah Putih ya. Nah, Koperasi Merah Putih itu sebetulnya tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di akar rumput ya, para petani kita, peternak ya, nelayan kita dan sebagainya gitu ya. Yang selama ini mungkin ya hubungan tengkulak dan petani itu kan hubungan yang tidak setara ya. Nah, ini dihadirkan gitu ya. Gitu ya. Nah, tentu kan kalau kita bertanya seberapa jauh keberhasilannya ya kan. Nah, maka kalau kita bicara risetnya gitu kan, ya zamannya Hatta ya juga sudah disampaikan bahwa model yang bisa menyebarkan modal itu secara merata ya koperasi gitu ya. Jadi bukan badan hukum perseroan gitu ya. Karena badan hukum perseroan ini kan pemiliknya kan hanya sepemegang saham gitu ya. Jadi dana itu hanya terkonsentrasi oleh individu-individu ya kan. Nah, makanya kalau misalnya koperasi ini bisa berjalan, tentu kan berjalannya ini kan harusnya kembali lagi pada SDM ya. SDM yang berkualitas dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi artinya di sini kalau saya melihatnya ya, saya membayangkan seperti ini. Misalnya
misalnya corruption itu sudah berganti orde, ya, jalan tempat gitu ya. Ya mungkin kita bisa melihat bahwa apakah selama ini yang mengeksekusi proyeknya itu ya, adalah misalnya perseroan gitu ya. Ya. Coba kalau misalnya koperasi yang kita berikan di layer pertama, ya, Badan Hukum Perseroan ini menjadi vendornya koperasi gitu ya. Nah, maka kita nggak akan khawatir ketika misalnya tiba-tiba capital kita dibawa ke luar gitu dan sebagainya. Ya. Artinya koperasi ini cukup strategis kalau menurut saya ya. Ya. Cuman kan bagaimana ini bagaimana eksekusinya bisa lebih lebih bekerja ya, dibandingkan dengan Badan Hukum Perseroan. Nah, ini juga menjadi sebuah PR masalah SDM. Ya. Dan kunker juga bisa dilakukan secara mendorong dari target-target dalam negeri itu tadi ya. Ya. Jadi kunkernya disesuaikan mana yang mendorong koperasi dan antara dan lain sebagainya, dan negara-negaranya perlu penyesuaian juga kan. Dan melahirkan sebuah MOU. Satu. Lalu yang kedua adalah mengenai bergain position. Jadi kan kita ini kan karena kita ini tergantung gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa setara kan gitu pertanyaannya, ya kan? Nah, untuk setara dengan negara maju, ya. Nah kalau Frank itu mengatakan bahwa jangan pernah bermimpi nih negara maju akan melompat lebih jauh dari lebih jauh dari negara maju gitu. Dia akan selalu posisi tergantung gitu ya. Nah, tapi apakah lalu itu satu, yang kedua tuh sudah tergantung kita masuk di member-member yang memang di member itu ada negara supranya. Ya. Jadi kita masuk di WTO, ya. Kita masuk di di WTO lah misalnya ya. Ya, ketika misalnya Pak Jokowi tidak ingin mengekspor nikel dalam bentuk curah gitu ya. Ya. Mereka teriak negara supranya. Ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu kan? Ya. Makanya hilirisasi itu kalau menurut saya sebuah cara untuk yang sangat efektif ya untuk membangkitkan ekonomi. Nah, kenapa hilirisasi itu sangat penting gitu ya? Karena hilirisasi itu adalah sebuah tahapan ya yang melahirkan industrialisasi. Ya. Jadi memang baiknya itu memang produk yang diekspor adalah produk jadi, gitu ya. Ya. Jadi produk bahan mentah menjadi barang jadi, gitu ya. Lalu bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, ketika dia jadi, di situ baru kita bicara lapangan pekerjaan, gitu ya. Kita bicara ada pasar di situ, gitu ya. Kita bicara ada income di situ, ekonomi bergerak, ya, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ya kan, hilirisasi itu kan ada di bidang mineral, ya kan, ada di bidang agri, ya kan, ada di bidang dan lain-lain lah, gitu ya. Nah, jadi apakah esensi dari hilirisasi itu memang terjadi industrialisasi, ya kan? Nah, kalau misalnya hilirisasi itu tidak terjadi industrialisasi gitu ya, ya itu juga tidak memberikan dampak gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya akan secara nasional tuh ya akan muncul tuh ya akan muncul di beberapa daerah itu ya, beberapa daerah industrialisasi minimal untuk menghidupi daerahnya gitu ya. Nah, jadi bargain position itu bisa kita unggulkan ya kalau kita punya produk gitu ya. Ya. Tapi kalau kita tidak punya produk, itu nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kalau kita punya produk ya kita ya bisa misalnya dalam bentuk teknologi misalnya seperti Google gitu ya, seperti Apple gitu ya. Dia punya produk gitu ya. Jadi karena dia punya produk dia bisa melakukan apa saja kan. Nah, kalau kita bisa hilirisasi ya dengan Koperasi Merah Putih itu bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Nah, artinya kalau sekarang itu mungkin kita datang ke negara-negara maju ya. Nanti ke depan ya 2040 ke depan mereka yang datang ke kita gitu loh. Menarik. Ya, mereka datang kepada kita. Nah, makanya yang saya katakan di awal tadi, makanya kita mencoba merubah mindset kita ya, merubah mindset kita bahwa ternyata pasar ekspor itu ya
tidak selalu berorientasi kepada negara-negara maju, gitu ya. Ya. Nah, justru potensi-potensi yang memang dengan misalnya quality produk, ya, quality jasa kita yang memang belum belum mumpuni mungkin ya, ya dibanding negara maju ya. Tapi di negara berkembang itu bisa menjadi pasar yang terbuka gitu ya. Nah, itulah makanya kalau kita lihat hari ini kita bicara bagaimana China gitu ya, China ya bisa memberikan bantuan ya kepada negara-negara di Afrika ya, bantuan infrastruktur ya, seperti negara donor gitu ya. Ya karena memang kalau dia mendekati negara maju untuk menjadi donor ya, atau negara akan tinggal landas menjadi negara maju ya dia nggak dapat pasar. Makanya dia mulai di negara-negara yang memang miskin, ya, di negara-negara yang memang membutuhkan capital. Nah, dia masuk di situ. Baik. Terima kasih banyak Pak Denny sudah hadir di Bebas Bicara. Kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda di Bebas Bicara. Salam Bebas Bicara. Thank you.